cara mengulangkan, cara membawa setelah memotong, setelah apa, ketika memotong dan setelah memotong itu ditarik. Jangan sampai memotong, Iya. Nah, jadi jangan sampai ini golok nih ke atas. Jadi kalaupun misalnya tempatnya jauh, misalnya di sana jauh, udah kita narik, ambil, ke bawah gini. Kalau bisa di bawah. Jadi jangan bawahnya jangan gini. Awas, jangan gitu. Jadi jangan gini karena ini bahaya. Jadi kalau bisa di bawah. Megang di bawah kayak gini atau diangkat. Ini foto kamu atau usah pintar? Sitanya. Oh, iya. Jadi jangan sampai ini golok ngarah ke bawah. Jadi udah di bawah. Nanti misalnya kita udah selesai motong, selesai, udah kita turunin lagi. Kita turunin lagi. Satu lagi, mata harus madep ke bawah. Ujung-ujungnya harus madep ke bawah. Jangan madep ke atas ya. Jangan madep ke bawah. Takutnya apa? Kita jatuh di kelas ya. Masuk nih kita. Ya. Nah, jadi kita perhatiin. Jadi jangan sampai kita biasa megang golok karena ketika kita megang golok pasti kita ngerasa superior, kita ngerasa lebih kuasa daripada yang lain. Itu dia namanya bahaya. Jadi biasanya dia ke bawah. Terus setelah dia motong itu dilap. Biasanya kan ada air mengalir tuh, cuci, habis itu dilap. Kalau emang bisa minyakin baru masuk ke dalam lagi. Kayak gitu ya. Nah, itu nah, bagaimana cara motong? Cara motong hewan itu kan ada macam-macam. Ada yang dia gini dorong, ada yang dia narik. Ada juga yang dorong cuma dua tangan begini. Nah, yang gini nih harus hati-hati. Asalnya geser. Ini cuma buat tangan, buat apa? Buat dia masuk aja. Jadi setelah dia masuk, udah ini tangan kiri lepas. Jangan dia tetap ke depan. Itu ada beberapa kejadian. Itu golok melintir kena sini. Itu 2 tahun yang lalu tuh ada kayak gitu. Jadi kalau bisa memang hati-hati dengan golok. Nah, dorong apa narik? Dorong. Tergantung. Kembali ke apa? Biasanya seperti apa? Nah, ini nanti paling saya minta ada orang bantuin di sini yang megangin nanti. Iya. Terus juga, ya Pak. Nah terus latih, ini kan udah kayak tadi kan lega nih, misalnya udah mulai sempit nih. Nah biasanya kita megang gini. Ini hati-hati, jangan terlalu dekat sama tangan. Jadi jengkal, ini aman. Apa nanti bantuin dia narik, ada apa dibantuin dia tekan, kayak gitu. Kepala sebelah sana kan? Ya kepala sini. Nah ini kalau dorong, misalnya ada yang dia ditempel dulu, baru didorong, kayak gitu. Itu biasanya agak berat. Kenapa? Karena dia nyentuh dulu kan, dia nggak ada momen buat masuk. Dan kedua, ada resiko ketika ini ditempelin, hewan goyang, sobek. Jadi bisa yang tadi tempel dulu baru masuk, atau agak jauh langsung masuk gitu. Kayak gitu. Nah, ini yang cara pertama buat dorong. Ya. Oh, dua tangan. Bagaimana ya? Ada lagi yang dua tangan. Nah, dua tangan dorong. Dia gini. Ya. Oh iya. Ini jangan sampai kita begini. Di sini. Itu bahaya. Takutnya masjid kena bawah. Jadi kalau bisa di sini dorong atau di sini. Kaki kiri dari depan. Depan kuda-kuda lah. Ini kalau dorong kayak gini.
Ya. Cuman ini hati-hati nih. Masuk gini, Tepat. nah, tekan. Itu yang dari pertama, dari yang kedua gini. Bedain antara ini, dia ngontek ke sini. Tuh. Nah, di sini. Jadi ini narik, ini dorong. Ya. Itu yang tadi kedua. Kemudian tarik. Kemudian dari kali ketiga tarik. Oke. Nah, narik itu sama posisi kaki dulu nomor 1. Ya, posisi kaki kanan di belakang. Nah, distribusi kekuatan itu kita narik bukan dengan sikut dari sikut ke tangan ya, bukan dari sikut ke pergelangan, bukan dengan tangan, tapi dengan bahu. Jadi pada saat kita narik, bahu kita enggak, bahu sama badan. Jadi posisi itu penting. Jadi kita kalau bisa begini, lihat kaki, dengkul kita turun, supaya badan kita semuanya gerak. Sama, narik itu kita mulai itu dari mana? Kita mulai dari bawah. Bedanya sama dorong. Kita mulai dari bawah. Ini posisi lemernya atau posisi lehernya itu di samping. Jadi posisi leher itu di sini, kulkumarinya dari sebelah sini. Kita ambil dari bawah sini. Lihat, tangan kita tempel di leher. Ya. Posisi golok kita cengkram kuat. Kalau yang ada jenggolannya kita tumpuan jenggolan. Ya, jadi rapat begini. Kita tempel, ya. Kemudian kita gunakan bahu. Nah, ini fleksibel aja. Jangan lupa tangan kita nyengkram. Fleksibel aja kita tarik. Ya. Jadi putar. Diputar. Jadi jangan cuma ditekan, tapi kita sambil tarik, sambil jalan ya. Ya. Itu cara pertama, tempel dulu. Yang kedua adalah dikasih jeda. Dikasih jeda itu seperti apa? Kita aja nggak langsung tempel. Kita golok, kita taruh sini dulu. Jadi nggak langsung tempel di leher. Ini untuk keamanan, kehati-hatian, jangan sampai kita belum siap, sapinya udah gerak, tapi kepotong. Dan ini juga supaya potongan itu lebih dalam. Cara gimana? Kita kasih jeda begini, kemudian kita kagetin, kemudian langsung sambil tarik. Gimana tekniknya begini? Lihat bukan awalnya langsung masuk, ya. Jadi itu berfungsi, itu ada teknik dipakai rumah jagal. Cara kayak gitu biasanya itu adalah cara-cara orang jagal. Kalau di masjid kita kurang rekomendasi karena orang jagal biasanya kalau motor tuh dia begini, dia kan cepat, dia kalau motor begini, gituin ya. Cuman jangan, kalau bisa jangan, kita hati-hati aja, kasih jarak, cuma pelan-pelan aja, ya. Ada pertanyaan? Kalau biasa kan kalau Pak. mesin-mesin itu kan dikasih lubang. Nah. Kita bukan gini nih, bawah. Di bawah. Nah, di bawah ini. Oh, yang kuda-kudanya itu pendek, kuda-kudanya bawah pendek gitu. Jadi bisa di bawah. Nongkrong. Atau kalau bisa sih jangan duduk. Kayak gini. Nah, biar kalau emang ada apa-apa kita bisa keluar. Pak, yang seperti tadi pasti putus Pak itunya, Pak. Pasti putus. Nggak mungkin lari. Nggak Kalau mungkin ada lari. lemer, kalau ada lemer, dia kalau kita dorong, lemernya turun ke bawah, ditarik, kencengin gitu. Kalau emang dia gede, dilipat ke bawah, kita tarik sini. Jadi kita aja. Kalau emang kita dorong, sebaliknya, kita lipat ke atas, baru kita tarik. Kalau tarik, Ini berlaku sapi yang kuat dan nggak kuat ya. Kan ada kuat sapi yang kuat banget kan tenaganya. Ada, itu nanti tergantung kita ngikatnya. Sama dicancang kaluannya itu di patok. Nah, untuk tes ini indikasinya kira-kira bobotnya itu sama kayak motong sapi-sapi Bali lah ya. Sapi-sapi Bali yang bobotnya 400 ke bawah. Ya, kira-kira aja. Jadi ini simulasi kira-kira tenaga yang dibutuhkan segini. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum mau coba kata Yang ombaknya lebih kuat banget tadi ya. batasnya bawah kayak nah, itu kenapa kita pakai paralon? Jadi biar patokan kalau emang dia masuk, dia mentok. ya, Kayak gitu. tulang. Nah, mentok tulang. Jadi ya apalagi kalau daging kan udah yang susah itu
pecahnya doang. Udah pecah, kita dorong aja udah masuk biasanya. Dari awal ya. Nah itu nanti ketika dia, nah kenapa kita pakai tikar ini? Karena dia ada berurat. Ya. Itu hampir kayak urat-urat sapi, dia ketawa gitu. Kenapa kita nggak pakai kedebong? Kedebong lebih solid dia. Ketika kita masuk, udah jepit. Dia nggak berasa sensasi Mukanya. kes gitu ya. Nanti ketika mentok, dia ada keras, angkat dikit. Apa enggak goyang. Jangan lanjutin pulang biasanya. Kalau saya diajarin kempong mau narik, kalau udah seret, kita aja pelan-pelan Ya, gitu ya. Yang penting udah udah masuk, tinggal ikutin uratnya tuh. Tahu itu namanya dikedek kalau Iya. sama kayak dikasih jeda itu tadi. Ada lagi yang emang dia agak jahat sih. Karena kan agak jahat. Kenapa? Kita begini. Dia enggak ditusuk dulu sama dia. Allah. Itu kalau sekilas kelihatan itu sekilas cakep banget teman-teman. Cuma kalau kita perhatiin tusuk dulu sama dia bawa. Itu saya. Ya udah, Itu saya. Nih, Tusuk dulu. contoh. Pisau pendek. Ini dirobekin dulu ya. Kan pisau pendek kunci ya. Iya, tusuk. Robek. Takutnya nggak akan bergerak gitu. Ya. Karena ditusuk dulu pakai gigi. Masukin dulu baru gitu. Itu kan Luar negeri panjang bilangnya kurang. Luar negeri. Bukan caranya. Caranya emang. Kira-kira membuat panjang. Ya itu dia. Ada sebagian orang yang berpatokan main pendek-pendekan. Semakin pendek pisau itu semakin jago. Cuman caranya kayak gitu, tusuk, masuk gitu. Cara lama. Kalau kita kan ibadah, Idul Adha itu kan setengah ibadah yang diadatkan. Kayak di rumah saya nggak bisa pakai pisau, jangan coba pakai pisau, tetap pakai golok. Jadi milik. Ya, kenapa? Makanya saya ngakalin. Saya bikin golok pendek. Kalau udah kayak pisau, Sama ya. lama kan? Cuma karena gagangnya golok, jadi orang ngomong golok. Kayak gitu. Ngakalinnya kayak gitu. Terus kenapa saya lebih suka ujung daun? Karena kalau di bawah, kayak tadi abang ngomong bawah, kita bisa mentokin di bawah, mentokin kuping. Bisa. Kita mentokin kuping, gak ada masalah. Karena ini bumbu. Ya. Coba kalau yang model kayak gitu, mentokin kuping, nah, Asal bohong. Kayak gitu. Kayaknya, ya itulah kebiasaan. Oh, saya lebih cocok narik. Terus kondisinya seperti ini, oh buat saya ini cocok, ya udah buat saya, buat bapak-bapak, buat abang-abang belum tentu. Nah, jadi harus nemuin polanya sendiri. Oke? Nah ini nanti praktek, tapi dengan cara yang bahwa sekarang yakin gitu ya. Jangan oh saya pengen nyobain tapi belum yakin, jangan dulu. Nah, Prakteknya udah yakin dulu. jadi tadi yang saya lupa, ada dua tapukan. Tapukan yang biasanya lehernya di samping, di badan yang sana lehernya mengarah ke sini. Nah, ulku marinya kan di sini. Nah, ini yang kita harus fokusin. Ada juga yang di balik, tanduknya dua-duanya di bawah. Berarti kan ulku marinya di atas. Itu yang kita fokusin. Nah, jadi kita fokus di ulku mari itu. Jangan ulku di sini kita fokus di sini. Walaupun nanti ada ngomong kayak urat sunnah di sini. Jadi ini kita potong wajibnya, ini sunahnya. Dan kita potong ini untuk mari, kita potong selek, bawahnya kita habisin. Baru kita tarik. Kenapa ini harus dihabisin? Kalau ada kata teman-teman, ini yang bikin dia nggak bangun. Kalaupun misalnya ada apa-apa, karena urat ini udah putus, dia nggak bakal bisa bangun. Kayak gitu. Oke? Udah punya Pak? Siapa yang duluan? Tadi yang mau bisa lihat, ini bolong. Ya panitia. Nah, iya benar. Ini dia. Kalau model Patokan apa ya? Nah, narik dorong, tarik ya. Ini di situ. Uratnya di net, ini tapukan atas apa di samping? Ini sama Samping ini. Oh ya udah. Oke. Nah, dulu yang dulu ingat tangan dengan kita ini.
dulu. Tempel di kita ya. Nah, Leher sapi itu ya. Coba. Allah Akbar. Allah Akbar. Tengok lagi. Nah, tuh ya. Coba tarik. Allah Akbar. Nih. Nah, nah kakinya yang tadi ada Keluar. Jempol ya. Ya jempolnya hilang. ada sayur. Nah, iya. Cariin lagi 34. Nah, yang ini. Nah, kan. Kalau nggak yakin tetap harus balik. masukkan dalamnya kurang. Tadi coba pakai cara yang dikedet tadi coba. Jadi ditempel dulu, tangan kita ditempel dulu. Sama tadi kayak tadi. Tapi jangan tempel dulu. Kasih kiri kanan kiri. Tangan Tangan kiri. Ya. jembatan. Tarik langsung gini. Kedot. Nah, Pura-pura, ini ya. pura-pura. Terlalu cepat naiknya. Nah, ini kan nih. Tadi kita mengejar ini, cuman yang sobeknya sini duluan. Ya. Kenapa? Karena goloknya licin. Belum mati berarti itu. Hah? Belum mati. Ya, harus dikedet lagi. Nah, emang permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Tadi perhatikan distribusi tenaganya pakai lengan. Ya. Nah, coba ini ikut bisa. Coba baru. Jempol, jempol. Jempol awas, jempol. Uji. Rapi. Lewat. Tangkap nih, tangkap. Nah, udah datang lagi. Dong. Aku nanti narik pakai dia sama kaki belakang tuh. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesalahan. Nah, di dalam kan. Tapi kita lihat bukaannya mulai di samping. Gitu. Jadi nggak lurus ya, Pak? Bukan ngaruh. Jadi gini, Pas, langsung tarik mundur. Udah bagus bisa dalam. Cuman belum langsung ditarik mundur. Harusnya agak di Nah, Oh, tekan dulu. kaki dulu baru di sekali lagi. Boleh. Nah, yang kedua. Itu yang biasa tuh. Mak mau tanya Pak, itu kalau kita ngomong sebenarnya berapa kali ini? Sekali atau berapa kali? Berapa masing-masing tuh. Oh gitu. Kalau yang gimana yang Kan saatnya secepatnya biar nggak menyiksa. Ya memang tidak ada aturan dia harus sekali, harus 2 kali atau 3 kali. Cuman saatnya tidak menyiksa sebenarnya. Idealnya memang ya kalau dari Kiai Hamid itu dorong, tarik ya 2 kali. Kalau kata Habib Lutfi sekali bagus, 2 kali maksimal. Cuman itu jangan jadi patokan, jadi harus sekali. Balik lagi ke tadi, begini, yakinnya. Kalau tadi udah narik, udah belum ya? Turunin, udah. Makanya kita harus percaya sama yang megang kepala. Karena yang megang kepala kan sini, dia ngeliat, udah. Tarik, angkat. Jadi sebelum kita angkat, ya ini dari komando. Ya. Yang megang kepala, udah, kita tahu kita. Jadi jangan sok tinggal langsung. Ya, Kalau emang udah pede itu pede. Jadi kalau patokannya begini nih, kita narik. Jadi nggak boleh ngangkat dulu sebelum kalau mau dorong 2 kali gitu ya. Betul. Kalau ngangkat, batal udah. Ya. Gitu ya. Jadi golok ya. Iya berarti goloknya masih di Nempel sini. Nempel terus. Nah ya. itulah cakepnya ulama kita. Nah, Bikin jangan golok diangkat. Jadi kita masih walaupun nanti ya ada juga yang ngomong sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Cuma lebih ke tidak ihsan aja. Kita nyakitin. tidak berkewanan. Ada yang gitu. Serap diangkat, tarik lagi. Oh gitu. Turki beberapa kayak gitu. Setelah sobek, ambil lagi dari bawah. Tapi sebenarnya sah apa tidak ya? Halal, Alhamdulillah. dagingnya halal. Gitu. Ya paling kalau bilang rusak lah gitu. Badannya rusak ya karena itu keisannya itu. Ya itu nanti saya tanya sama Pak Puji. Soalnya ada yang diangkat gitu. Kalau dorong posisi golok itu apa di ujung ini kan leher ya? Apa di tengah? Apa di sini? Tengah golok. Biasanya sih kita patokin nih ketika kita dorong si ujung ini melewatin ini enggak?
Jadi ketika kita ngangkapinnya di sini, ketika kita dorong ini masih masuk ke dalam, dia nyompek masih masuk ke dalam. Jadi kita kira-kira, oh saya tekan ujung golok keluar apa enggak? Misalnya saya gini nih, saya tekan, tuh pasti masuk, pasti ini nih masalah. Cuman kalau ini saya lebihin, masuk, lebih aman ya. Lebih aman. Jadi kita harus matiin ininya. Kulit, Nah, ujung kulitnya. iya ujung kulitnya. Ini kejar apa enggak ya? Ya. Kalau kita dari sini, habis duluan. Jadi kita harus, agak ke ujung ya. ya agak di ujung dia. Oh ini ujungnya, kita dorong itu udah keluar. Kayak gitu. Dorong, tarik lagi boleh tuh. Apa? Dorong, tarik terakhir tuh, tarik Apa? terakhir. Kalau saya biasanya tarik, habisin, dilemesin ke bawah, udah tarik. Dan juga yang tarik ke atas, habisin ke bawah. Ada yang kemarin ngomong dikelilingin, kelilingin sini nih, potong. Kalau kita ini cuma setengah, dia nggak perlu bawa-bawa nanti sih. Ya, ada juga kayak gitu. Enggak. Ini pertanyaan, jarak dari sini ke sini tuh yang idealnya berapa? Ukurannya berapa ya? Biar Ada yang bilang 1,8 Apa? ya. Tapi balik lagi, sapinya segede apa? Nah, Dan berapa orang beda-beda. Kalau yang 300-an, ini kalau tapak ini udah beda nih. Ya. dua kali. Iya. Cuman umumnya gini, umumnya gampangnya di bawah rahang. dari ujung gigi itu rata-rata apa? Di bawah rahang aja, kalau yang aman. Ya. Kalau kita lihat kuping kan biasanya kuping. Karena gini ya, sapi pada saat lehernya tengah itu rahangnya dia udah turun lagi. Jadi posisi dia pas lagi begini, itu rahangnya kan memang di sini, agak di atas. Tapi begitu tengah, rahangnya turun. Ya kan? Ya. Ada satu lagi. Tiga dipotong, sapi dua otak, jepit. Nah, goloknya jepit. Oke. Nempel. Dapat nggak ya? Jepitnya di backup aja ya. Udah masuk begini nih. Ya, dia yang jepit. Contohnya, jepit gini. Ya. Jepit ya, kita nggak bisa narik lagi ya. Caranya gimana? Kita coba begini. Depan nih. Kedepannya angkat gagangnya dikit. Jadi kita pegang angkat gagangnya dikit. Kita masukin lagi dalam kita kodek. Kita bukaan. Atau kalau saya, pengalaman saya, udah kejepit begini. Ya, misalkan kita kejepit sini nih. Kita tahan, orangnya kita pegang. Kita usahain biar bengek lagi, atau kita dorong. Atau yang kedua, yang ketiga, maaf. Sapinya kita dorong kalau bisa. Kulitnya. Kalau kulitnya kita dorong begini. Jadi dorongnya diem, kulitnya kita dorong. Kita bikin. Itu 3 cara. Jangan maksain banget takut dia. Ya kalau kita maksain, bisa golok gombal atau patah. Paling serah aja sih yang ini palanya udah ini anteng aja jangan diapa-apain. Gak jawabain. Yang cara kedua, tak nyangkut nih. Udah antengin aja, jangan dipaksain gitu. Yang ini bilang tarik. Itu emang emang kebiasaan, emang panik gitu. Udah, ditarik, dia kenceng lagi baru masuk gitu. Itu kalau emang ini kalau emang yang tadi cara Mas itu yang pertama kan memang dipaksain bawain lagi biar dia kebuka. Ya, ada kebuka tak baru masuk lagi. Nanti balik lagi ke yang terbang gitu. Yang terbang biasanya mah teorinya kayak gitu. Yang penting jangan panik, udah biasa. Yang kedua, Siapa yang nyoba lagi yuk? tadi ada yang mau bisa. Ini dari siapa? Ini kalau dia aja nih. Hah? Biar tulang. Biar itu biasaan kita masuk, ngerasa loh. Dia nahan, habis empuk tiba-tiba langsung keras, itu biasa naikin dikit baru ya. Dia balik lagi ke jam terbang. Makanya kalau bisa golok sebelah itu jangan dipinjemin ke orang. Kita punya golok sebelah nih, Sama aja kan. jangan dipinjemin ke orang sebelum kita selesai. Karena kita nggak tahu yang kita pinjemin itu dia motongnya aktif atau enggak. Ah, itu dia. Itu golok kita rusak, kita nggak punya golok lagi, sapi masih bererot, habis udah. Kayaknya mau dikata apa juga, mau dikata pelit apa bodo amat. Pokoknya golok pegangan kita jangan dipinjemin ke orang.
Kalaupun mau kita ada beberapa, yang beberapa itu minta titik udah lu pakai ini aja. Enggak, gua mau itu enggak, lu pakai ini aja. Ini jago milih gitu. Iya, itu dia. Minang itu bahasanya tuh. Harus punya dua ya, bisa di. Anda biasanya bawa dua golok, satu pisau. Satu pisau itu buat jaga-jaga. Mana? Itu dorong naik. Narik. Naik. Iya. Sisi lehernya di bawah kita. Bisa tampil, tampil. Oh, jari. Ini. Ya. Udah. Tangan, jempol. Jebol. Oh, kena. Nyangkut Kamu ini. kan masalahnya. Iya. Teman-teman, kenapa mana ada masalah? Ini ada Tapi masalah. jangan keluar pintu. Jangan terlalu di sini. Kalau di sini betokin di sini. Oh iya. Nah, Iya. Tapi coba lagi. jadi kalau sapi beneran udah ngamuk-ngamuk. Oh iya. Kita masih belajar jadi tahu. Ya. Tangan. Oke. Ya. Terus. Oh gitu. Ini. Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bagus. Naganya gede, enak ya. Saya lagi boleh? Boleh. Boleh sekali lagi dah. Yang mau. Coba Tangan. Duduk gimana? tadi, jadi kasih jarak ya tadi. Lurus. Terus Kasih jarak ya, jadi jangan langsung nempel lagi. Iya. Agak jauh jaraknya lagi. Gini. Nah, iya. Nah, langsung medek. Iya, tapi nego lagi. Iya. Belum pernah nih yang begini belum pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasanya gimana? Ya, gitu sih. Jadi itu jangan itu ke bawah, jangan sampai kita dia mau ngapain kan itu juga mau jangan. Oh, iya. Nah, satu lagi, sekali lagi. Ada lagi. Habis ditarik, jangan langsung diangkat. Turunin dulu, Oh, iya. jangan ngakinin. Ya, boleh. Bismillah. Jebol. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, turunin. Dulu jadi ngomong dulu. Iya. Nah, Ya. nah, bangun. Yang enggak yang ke bawah itu buat masukin. Kamu harus tahu dulu. Atau ya buat ngambil yang samping itu. Ya, makasih. Di minyak itu. Di ini. Darahnya masih lancar itu. Jadi biasanya setelah motong dilap, dicuci, dilap, habis itu kalau mau pakai minyak, baru masukin, motong lagi keluar. Nah, baru motong lagi. Hah? Kalau memang kita apik nggak sampai mentok, biasanya sih beberapa kali masih bisa. Saya pernah bolong PR biasa 15 sapi 2 kuk. Kita masih dapat, cuman selisih antara yang potongan pertama sama yang ke-15 itu udah jauh. Pertama udah serak gitu doang, yang ke-15 udah kayak pasti lah. Ya, Ya lagi silakan. mau pakai kalau ini bisa, udah jauh bisa. Mas silakan. Kalau dapat siapa dulu? Abang dulu ya, abang ini dulu ya. Jangan dulu lah. Dorong, narik. Oke, boleh. Sudah sering. Bola lagi. Tangan. Allah Akbar. Dorong dikit. Nah, Wah, keringetan. Hidup lagi. Dalam. Masuknya harusnya sampai di sini. oke. Lebih congkel dulu. Lebih di bawahnya aja. Banyak di sana ya. Iya, udah kepotong gitu. Ya, posisi jangan langsung gini, kalau langsung gini nanti nggak ada kesempatan buat turun ya. Ada tegak. Tegak lagi. Nah ya, tadi coba lagi. Ya, nah berasa yang mana? Oh iya. Nah ini di ujung apa di pangkal? Di pangkal. Nah, Mana pangkal? Pangkalnya nggak jentul apa? Tengah. enggak, di tengah. Tengah kan? Lebih dalam lagi nanti. Bawa lagi, bawa lagi. Nah dari kita yang Oh, gitu. Nah, lagi terus. Jangan rumah sampai dulu. Sini. Nah, ya. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lubangnya harus lebar dong belakang. Kenapa? Untuk
Kita kalau misalkan badan kita bisa Dalaman yang ini ya? Iya. Apa? Nanti dapatnya dalaman yang ini. Iya. Gimana? Nah, oke. Jadi disesuaikan. Jadi jangan begini, dia begini sini. Ya.